Jadi dalam suatu perjanjian tadi untuk memberikan hak untuk bisa menggunakan aset tertentu. Jadi PTA itu mempunyai hak untuk menggunakan kilang walaupun dioperasikan oleh PTB selama masa kontrak. Tetapi PTA itu mempunyai kendali untuk bisa mengoperasikan kilang dalam bentuk penentuan jumlah produksinya. Dan juga PTB itu tidak diperkenankan untuk menyuplai untuk barang yang lain. Maka transaksi itu ada mengandung sewa. Dan juga berdasarkan PSAK 30 itu juga memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Maka PTA ini dalam hal ini sebagai leasing, sebagai pihak penyewa, itu harus mengakui itu kilang itu sebagai aset berikut liabilities terkait dengan awal kontrak. Kalau PTB itu harus menghentikan pengakuan kilang pada masa 20 tahun yang akan datang. Jadi selain itu dari kondisi lain yang tambahan yang terdapat dalam perjanjian sewa itu ada di PSAK 30 di revisi 2011. Maka agar tidak salah, maka di sini ada beberapa jenis sewa. Yaitu ada sewa yang tidak dapat dibatalkan. Itu contohnya misalkan apa? Jadi ketika ada kondisi yang sangat darurat, itu memang ada dibatalkan, tapi itu hanya berapa persen aja. Jadi kalau misalkan kontrak itu ada dibatalkan, maka itu tanggung jawabnya ya tetap tanggung jawab dari pihak penyewa. Uangnya tidak akan kembali. Awal sewa merupakan tanggal lebih awal antara tanggal perjanjian awal dan tanggal pihak yang menyatakan komitmen. Terus dari awal masa sewa tadi, itu merupakan tanggal saat leasing itu mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Jadi awal sewa itu merupakan tanggal pertama kali aset dan liabilitas itu diakui. Dan selanjutnya ada pengakuan untuk penghasilan ataupun beban. Untuk pembayaran sewa minimalnya itu selama masa sewa itu harus dibayar oleh pihak penyewa, oleh leasingnya. Terus rental contingency itu merupakan bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap, tetapi di sini didasarkan pada perubahan faktor tertentu, biasanya mengikuti harga pasar. Terus umur ekonomisnya ya mengikuti sesuai dengan golongan yang saya berikan tadi. 2 tahun itu untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan yang masuk dari kategori bangunan. Jadi terkait dengan periode atau suatu aset itu diharapkan secara ekonomis bisa digunakan oleh satu atau lebih dari pengguna. Jadi umur ekonomis itu merupakan faktor yang diperhitungkan untuk menentukan jenis sewanya. Manfaatnya itu diharapkan bisa dimanfaatkan baik itu untuk konsumsi entitas maupun untuk produksi dalam satu entitas, diawali dari awal masa sewa dan juga tidak dibatasi oleh masa sewa itu sendiri, bebas mau disewa sampai berapa tahun. Tapi jika umur ekonomi suatu aset itu 10 tahun, maka pada awal tahun kedua itu disewakannya hanya selama 4 tahun. Kenapa? Karena sewanya kan hanya tidak bisa mencapai maksimal 10 tahun. Kalau yang namanya aset kan penyusutannya itu tadi. Jadi terkait dengan nomor manfaat itu digunakan oleh penyewa dalam pertimbangan periode penyusutan. Oke, lanjut terkait dengan akuntansi sewa untuk leasing. Lihat di halaman 324 buku Anda. Jadi untuk sewa pembiayaan itu ada namanya pengakuan. Nah, contohnya aja. Jadi pada sewa pembiayaan itu, pihak penyewa mengakui aset dan liabilitasnya pada awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai saat ini dari pembayaran sewa minimalnya. Jadi nilai suatu aset itu maupun nilai liabilitas itu diakui pada nilai yang sama. Kecuali misalkan ada uang muka, maka di sini uang mukanya itu akan mengurangi dari nilai yang dibayarkan. Sebagai contoh di sini, untuk pembiayaan leasing mengakui dari awal masa sewa nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan dan sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimalnya. Nilai aset dan liabilitas itu diakui setelah dikurangi uang muka. Contohnya misalkan ada nilai wajar 1 juta. Sewa kan nilai wajarnya. Nilai kini pembayaran sewa 97. Maka
dari pihak penyewa mengikuti sewanya tidak mengikuti nilai wajarnya ini, tapi menggunakan nilai saat ini itu berapa. Jadi aset sewa pembiayaan senilai 97 dan juga liabilitas sewa pembiayaan senilai 97. Karena nilai saat ini dari sewa itu sekian. Terus untuk perhitungan nilai kini atas bayaran sewa minimal dapat dilihat contohnya di ini tadi. Jadi jika nilai wajar aset tadi 97, tetapi leasing sudah membayar uang muka 10 juta. Nah, ini mengurangi dari kewajibannya lagi. Jadi, seperti yang telah disebutkan di muka, kalau nilai aset dan liabilitas itu diakui pada nilai yang sama. Kecuali jika ada uang muka atas sewa, maka ada pengurang terhadap uang muka tersebut. Jadi, kan sewa tadi pembiayaannya 97 juta kan, yang harus dikeluarkan kan 97 juta oleh pihak leasing. Karena ada pembiayaan, ada uang muka, maka uang mukanya berkurang. Ini kan kasnya berkurang 10 juta untuk uang muka. Sedangkan untuk kewajiban sewanya, kewajiban sewa itu tinggal 87 juta. Jadi dari uang muka tadi itu mengurangi nilai liabilitas dari sewa. Gitu ya. Lanjut ke tingkat diskonto, ada nilai residu dan juga untuk biaya langsung awal. Jadi terkait dengan tingkat diskonto itu merupakan nilai saat ini dari pembayaran sewa. Itu menghitungnya menggunakan tingkat bunga implisit. Maka jika leasing tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung biaya bunga implisit, maka akan digunakan tingkat bunga inkremental. Untuk nilai residunya terkait dengan aset itu biasanya mempunyai nilai residu. Nah, nilai residu ini ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Kalau dijamin itu seperti apa? Kalau dijamin itu jika termasuk dalam pembayaran sewa minimal, sehingga nilai aset yang diakui itu bisa lebih besar dibanding dengan yang tidak dijamin. Kalau misalkan nilai residunya dijamin oleh leasing, terus di akhir masa sewa itu nilai wajarnya lebih rendah. Nah, nilai residu yang dijamin tadi, leasing itu mengakui kerugian dan membayarnya itu hanya selisih antara nilai wajar dengan yang dijamin. Terus kebaliknya, kalau leasing dapat mengakui keuntungannya jika apa? Jika ada kesepakatan atas pembagian keuntungan. Terus biaya langsung awal itu terkait dengan adanya biaya inkremental yang diatribusikan, yang diberikan kepada langsung pada saat terjadinya negosiasi maupun terjadinya pengaturan sewa. Terus pengukuran setelah pengakuan awalnya itu ada pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan, terus ada penyusutan maupun terkait dengan nilai residu. Jadi sebagai contoh di 20.2 halaman 326. Jadi tanggal 1 Januari PT Leasing itu menandatangani kontrak. Kontraknya itu penggunaan mesin selama 4 tahun. Lah, nilai wajar mesin itu, nilai wajarnya, lihat ya, nilai wajarnya ini 150 juta. Jadi nilai asetnya ini ya, tanpa ada nilai residu. Dan PT Leasing itu menggunakan mesin itu di 12 Januari 2015. Terus di akhir masa sewa, mesin dikembalikan. Berarti 3 tahun kan ini, 2015 sampai Desember 2018. Leasernya menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode di 2 Januari sebesar sekian. Lah ini ada pembayaran biaya langsung 10 juta. Itu nanti mengurangi liabilitas yang tadi, mengurangi liabilitas sewa pembiayaan. Untuk tingkat bunga inkremental bagi biaya sebesar 10%. Oke, kita langsung aja. Terkait dengan perjanjian sewa ini ada pengalian kepemilikan aset kepada leasing pada akhir masa sewa. Jadi kriteria ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena aset dikembalikan kepada PT Leasing pada akhir masa sewa. Jadi tidak ada pengalian kepemilikan ya, karena nanti asetnya akan dikembalikan. Yang kedua, dari pihak leasing itu mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah. Jadi misalkan membeli, nanti harganya akan lebih rendah daripada nilai wajarnya. Karena kriteria ini tidak juga dipengaruhi karena tidak ada opsi untuk membeli aset yang ditawarkan. Terus untuk mahar sewa itu kriteria tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada sebagian besar yang aset sewanya umurnya 5 tahun. Terus pada awal masa sewa
nilai kini dari jumlah aset itu secara substansial mendekati nilai wajarnya. Jadi kriteria ini terpenuhi dengan perhitungan ini misalkan. Pembayaran sewa minimalnya tadi berapa? Ini lihat di slide sebelumnya tadi. Pembayaran sewa minimalnya sebesar 41.933.445. Ada sewa minimalnya ya. Terus terkait dengan bayar sewa minimal itu ada faktor nilai kini dari anuitas. Nah, ini Anda gunakan tabel anuitasnya. Tabel anuitas due of 1. Jadi dengan jangka waktu 4 tahun, I-nya 8%. Kita lihat ya untuk tabelnya 8% dengan I-nya 4 tahun. I 8% jangka waktu 4 tahun. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. 3,5771. Nih di sini.